Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi jelang siang ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup. Allah mengingatkan dalam surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk merenung, bagi yang mau merenungkan. Allah masih memberikan kesempatan hidup di hari ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kalau dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah bertemu. Tapi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau. Tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita untuk dapat berjumpa bahkan satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Duta Besar, Bapak Ketua Permika, dan tadi Ketua IMUSKA juga menyampaikan pantun. Izinkan saya mengatakan, kalau tiada tinta, takkan kugubah sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, takkanlah kita berada di sini. Yang pertama, uqaddim bi khalisi syukr wa asmat tahani ila markaz Abdullah bin Zaid al-Mahmud muwazzafan wa ra'isan ala hadhihi al-khidmah al-mubarakah wa ala hadhihi ad-da'wah al-karimah. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan doa kepada Syekh Abdullah bin Zaid al-Mahmud Islamic Cultural Center atas sebuah program yang sangat luar biasa ini. Bagaimana semalam juga dalam sambutannya Dr. Musa ya, di Al-Khor, beliau menyampaikan bahwa mereka sebenarnya yang merasa terbantu dengan program seperti ini, meringankan beban mereka selaku hamba Allah sebagai para pendakwah, dan juga meringankan beban mereka selaku pegawai dari Wazaratul Auqaf, khususnya dari markas Abdullah bin Zaid al-Mahmud ini. Karena itu beliau berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Ridwan Hasan dan juga masyarakat Indonesia yang lainnya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih buat Kedutaan Besar Republik Indonesia, Bapak Ridwan Hasan, dan saya Ramadan kemarin di Kuwait, jadi Februari itu saya ke Qatar, Maret April saya di Kuwait, dan sekarang di Qatar lagi. Berapa banyak masyarakat di Kuwait juga yang menyampaikan salam kepada masyarakat di Qatar karena berdekatan ke Pak Syahrial. Saya tinggal 1 bulan di rumah Bu Lena di Wisma Duta ya, dan beraktivitas, jadi banyak yang menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua IMUSKA Ustadz Akhyar dan juga kepada para pengurusnya yang telah menginisiasi dan juga menyampaikan hal yang sangat strategis berkaitan dengan kebutuhan kita di sini. Dan saya mengusulkan kepada IMUSKA dan mungkin nanti difasilitasi oleh Bapak Dubes, bagaimana selain dari program ini bisa juga kita melobi dari pihak Fanar dan Kementerian Wakaf di sini agar masyarakat Indonesia diberikan kepercayaan mengelola satu masjid khusus untuk masyarakat Indonesia. Allahu Akbar. Ya, seperti halnya di Kuwait ya. Yang keempat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Permika dan seluruh Pokmas yang ada di Qatar ini. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala.
Rangkaian dari tema kedatangan kami ini lebih banyak tentang masalah keluarga dan juga tentang masalah pendidikan anak. Ya. Ketika hari pertama di Dukhon itu temanya akhlak Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Salah satu poin akhlak Rasulullah dalam berumah tangga adalah bagaimana manajemen konflik dalam rumah tangga. Dan sebagai manusia yang bisa dicontoh, Nabi SAW juga menghadapi berbagai masalah dalam rumah tangganya. Kalau yang berasal dari Dukhon, saya memberikan PR waktu itu untuk membuka Asbabun Nuzul surat At-Tolaq ayat yang pertama, surat Al-Tahrim ayat pertama, dan surat Al-Ahzab ayat 28. Yang di sini juga bisa dicatat, mohon nanti dibuka Asbabun Nuzul dari surat At-Tolaq ayat yang pertama, At-Tahrim ayat yang pertama, dan Al-Ahzab ayat 28. Ini adalah sebagian dari pernak-pernik yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Saya ambilkan contoh saja surat At-Tolaq ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nabi, idza tallaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Ada yang buka terjemah? Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka di masa iddahnya, yang mana mereka bisa menghitung masa iddah mereka, dan bertakwalah engkau kepada Allah Tuhanmu. Coba dibuka asbabun nuzulnya, bagaimana kejadiannya, siapa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Cuma saya mengambil satu kesimpulan bahwa setiap rumah tangga, termasuk saya, bahkan Nabi SAW, itu pasti akan menghadapi masalah yang unik dan masalah yang khas. Saya tidak mengatakan besar dan kecil, karena itu sangat-sangat subjektif. Tapi setiap kita yang hadir di sini, yang nanti kemudian menyimak di YouTube, di medsos, saya mengatakan bahwa setiap kita, rumah tangga kita pasti menghadapi masalah-masalah yang unik dan khas. Nah, ketika di Dukhon, ya, itu saya menyampaikan bagaimana akhlak Nabi dalam menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga. Karena itu saya nggak sampaikan lagi di sini. Ya. Termasuk juga akhlak Nabi SAW dalam mendidik anak. Ya. Atau nanti bisa dibuka bagaimana ketika saya di Perth, di West Australia, bercerita tentang parenting nabawiyah, bagaimana mendidik anak ala Nabi SAW. Tema yang diamanahkan kepada saya pada hari ini adalah bagaimana solusi terhadap tantangan mendidik anak Gen Z dan Gen Alpha, wabil khusus di Qatar. Next. Yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa kita jangan lupa anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak pasangan yang merindukan kehadiran anak, berapa banyak suami istri yang terasa sunyi rumahnya ketika tidak ada kehadiran anak. Allah berfirman dalam ayat yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah. Allah awali dengan firman-Nya, Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Buya Hamka pernah mengatakan dalam tafsir Al-Azhar, beruntunglah mereka yang mengenal Allah, Raja di atas segala raja, yang tidak pernah membalas dosa seorang hamba dengan menyetop nikmatnya. Ya. Kita banyak dosanya, tapi kita lihat kita masih diberikan izin untuk bernafas. Ya, bahkan beberapa salafus soleh mengatakan di antara yang Allah berikan kepada kita adalah Allah tutupi dosa kita. Imam Muhammad bin Wasi' mengatakan, "Lau anna lidzunubi raihatan ma jalasa ahadun bijiwarina." Kalaulah dosa itu punya bau, orang gak ada yang mau duduk di samping kita. Itu di antara nikmat yang Allah berikan agar kita bisa taubat diam-diam. Kita banyak dosanya. Kalau dosa kita kemudian ada bau, orang gak mau duduk di samping kita. Allah Maha tahu bagaimana ketika kita sendirian. Allah Maha tahu bagaimana ibadah kita. Ya. Jadi Allah lah Raja segala raja. Allah mengatakan kalimat yang pertama, Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Tapi ketika Allah berbicara tentang anak, Allah tidak mengatakan yakhluqu, tapi Allah mengatakan yahabu.
Allah memberikan anugerah kepada hamba yang dikehendaki inatan, anaknya perempuan semuanya. Ada di antara kita yang punya anak itu perempuan semuanya. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Ada di antara hamba yang Allah kehendaki anaknya laki-laki semuanya. Pengen anak perempuan, ternyata anak pertama laki-laki. Dibujuk sang istri, kayaknya yang kedua perempuan, laki-laki lagi. Bunda, kayaknya ketiga nih perempuan, ternyata laki-laki lagi. Tetap dibujuk, yang keempat nih kayaknya perempuan, ternyata laki-laki juga. Ya, sudah 4 bun, kayaknya yang kelima nih Allah ngasih perempuan, ternyata laki-laki. Akhirnya sang istri mengatakan, sudahlah, nanti juga menantu kita perempuan. Itulah saya sekeluarga, laki semua kita. Bedanya setahun setengah. Ya. Au yuzawijuhum dukranan wa inatha. Atau Allah memberikan kepada seorang hamba anaknya berpasang-pasangan, ada laki, ada perempuan. Ya. Dulu tetangga kami di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ada orang Tasik. Ya. Anaknya yang pertama perempuan, Nining. Anaknya yang kedua perempuan, Nunu. Ya. Setelah itu beliau kemudian rajin ke masjid. Allah kasih anaknya laki, jadi nama Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ternyata yang berikutnya perempuan, Neneng. Yang berikutnya laki, Nanang. Oh, kata tetangga, gampang banget ngasih nama anak. Abu Bakar, Utsman, Ali, Nining, Nunung, Neneng, Nanang. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat ketika Allah berbicara maaf tentang mandul, Allah menggunakan kata wa yaj'alu, dan Allah menjadikan di antara hambanya ada yang mandul, tidak punya anak. Kenapa? Ya, Syekh Muhammad Asy-Syamqiti, seorang ahli tafsir, ya, di mana beliau mencermati sifat dan asma Allah yang biasanya menjadi penutup dari ayat. Dan itu pasti korelasinya luar biasa. Di mana dalam ayat ini Allah mengatakan innahu alimun, Allah yang maha tahu rahasianya. Kenapa ada seorang hamba yang tidak punya anak? Qadir, dan juga Allah menunjukkan kuasanya. Orang punya uang puluhan juta, pergi ke Pineng, coba untuk bayi tabung, tapi ketika Allah belum mengatakan kun, maka tidak fayakun. Ya. Qadir, Allah menunjukkan kuasanya. Jadi Bapak Ibu, anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita termotivasi mendidik anak? Next, ya. Hadirin khotbah rahimakumullah, kenapa kita berbicara tentang anak, bagaimana mendidik anak? Ada satu jawaban yang sangat sederhana tapi sangat fundamental. Next, apa itu? Kita pengen satu surga dengan mereka. Kita pengen satu surga, ya. Ketika anak kita kuliah di negeri yang lain, ketika anak kita belajar di Indonesia atau di pesantren, walaupun kita makan di sini dengan lauk yang begitu bagusnya, tapi suka teringat dengan anak kita. Ya. Kadang kita buka kamarnya, kita tata tempat tidurnya, lagi apa si kakak di sana? Lagi apa anak kita yang bujang di sana? Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Bapak Ibu, kalau nanti putra putrinya menikah, boleh saya berwasiat? Biasanya ayat yang dibaca itu surat Ar-Rum ayat 21. Saya boleh usul tambahin satu ayat lagi, yaitu ayat ini, surat At-Tur ayat 21. Dahsyat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, kami kumpulkan mereka di surga. Subhanallah. Makanya seingat saya besok ada di satu tempat judulnya 4S, surga sebelum surga sesungguhnya. Saya mengatakan bagi seorang muslim, rumah tangga itu bukan sehidup semati, tapi dari ayat ini rumah tangga bagi kita adalah sehidup sesurga. Seorang ahli tafsir mengatakan kita tidak ragu dengan nikmatnya surga, tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan betapa bahagianya ketika Allah muliakan kita masuk ke dalam surga dan kumpul lagi dengan anak kita. Ini ya Allah anak kita, ya. Apa jadinya ketika ada pasangan suami istri,
Allah takdirkan masuk ke dalam surga, dan kemudian sang suami bertanya, "Mah, anak kita yang sulung kemana ya? Si kakak kemana ya, Mah?" Ya Allah. Jadi sebelum nanti kita berbicara tentang Gen Z, Gen Alpha, bagaimana tantangan mendidik mereka, satu hal yang kita sepakati, kenapa kita care tentang masalah pendidikan anak kita? Tadi saya dimaklumkan, kenapa hari Sabtu anak-anak kita bawa ke Kaifa belajar ya di sini dengan ustadz-ustadz dari Indonesia, sehingga selain mereka belajar mengaji, mereka juga ada bagaimana kearifan budaya Indonesia. Jawaban yang sangat sederhana adalah kita pengen satu surga sama mereka. Next, yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, nanti pada saat di akhirat ada orang-orang yang mendapatkan pahala begitu besarnya. Mereka saat di dunia merasa tidak melakukan amal yang begitu hebat. Yukta birrajuli yaumal qiyamati mithlu Uhudin. Nanti akan diberikan kepada sebagian orang pahala di akhirat seperti bukit Uhud. Mereka sendiri bertanya, qalu ya Rabb, anna li hadza? Ya Allah, dari mana pahala yang banyak ini? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza bi barakati istighfari waladika lak. Ini adalah karena berkah permohonan ampun anakmu untuk dirimu. Ya, subhanallah. Ya. Next, yang ketiga adalah anak merupakan investasi akhirat kita. Hadisnya sudah terkenal, tapi ya, saya sebagai jurusan hadis dari S1, S2, S3, kita nanti akan cermati. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan." Dalam riwayat yang lain, "Idza mata ibnu Adam." Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Coba Bapak Ibu perhatikan, sedekah jariah kita mengeluarkan uang kita mengeluarkan harta kita, dan sedekahnya juga tidak konsumtif, tapi bagaimana kemudian bisa bertahan lama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, kita belajarnya susah, kita ngajarkan kepada orang lain. Jadi sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat kita paham dengan mudah. Oh, kalau orang tersebut meninggal dunia, wajar dan pantas kalau kemudian amalnya ini pahalanya terus ngalir. Tapi coba lihat yang ketiga, anak yang soleh tapi orang tua yang tetap dapat pahalanya. Dari mana orang tua mendapatkan pahala itu? Kenapa? Karena dia sudah berinvestasi menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh. Bisa dipahami ya? Itulah investasi dia. Dan terkadang, mohon maaf, ada orang yang bisa mengeluarkan hartanya dengan mudah. Ada orang yang bisa belajar dan mengajarkan kepada orang lain, tapi ternyata menghadapi kesulitan untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Ya. Karena itu hadirin khotaliman rahimakumullah, berikutnya kita akan masuk lihat bagaimana 5 generasi. Nah, ini ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ada 5 generasi ya. Ada generasi kita lihat kayaknya di sini lengkap nih ya. Ada yang sudah keluar dari dunia hitam, saya lihat ya. Banyak yang sudah mulai masuk ke ya, putih, bukan saja rambutnya sampai ke janggut dan lain sebagainya ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, next ya. Nah, di sini sebentar ya saya ini. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ada generasi baby bomber ya. Di mana hadirin khotaliman rahimakumullah yang lahir kisaran 1946 sampai 1964. Nah, kalau ada yang lahirnya di tahun-tahun ini, berarti ini masuknya baby boomers ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, yang berikutnya adalah generasi X ya. Lahir dari tahun 1965 sampai 1980. Ini generasi angkatan saya nih ya. Yang berikutnya adalah generasi milenial tahun 81 sampai 96. Saya lihat banyak yang baru-baru datang ke Qatar nih, saya lihat banyak yang masih muda-muda ini.
Yang berikutnya generasi Z, 97 sampai 2012, dan setelah itu adalah generasi Alpha. Ya. Ini tentunya ada sebabnya dinamakan, kenapa disebut generasi ini dan lain sebagainya. Kemudian juga hadir khotal iman, kenapa batasan tahunnya, tapi kita nggak masuk ke sana. Ya. Yang berikutnya hadir khotal iman rahimakumullah. Ya. Ini beberapa perbedaan ya, daripada satu generasi ke generasi yang berikutnya ya. Dimana hadir khotal iman rahimakumullah, kalau yang namanya generasi baby boomers ini berjiwa petualang ya. Bagaimana merantau ya, bagaimana sekolahnya juga penuh petualang ya. Untuk sampai ke sekolahan, bagaimana kemudian berjalan ya. Ini kalau generasi baby boomers ini nonton Laskar Pelangi itu nyampe feelnya ya. Tapi kadang kalau generasi Gen Z ini nggak nyambung, kadang nggak kebayang ya, karena sekolahnya itu udah sekolah internasional ya. Saya ingat ketika film Laskar Pelangi ini sedang booming, kemudian dicoba untuk ditonton buat anak-anak yang lagi di Malaysia. Justru mereka nanya, emang ada kayak begitu ya dulu? Gitu ya. Karena mereka nggak ngalamin sekolahnya di international school ya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau generasi Z ini saya katakan di sini, nah mereka biasanya menghargai keberagaman. Ya. Saya ingin mengatakan, ya, memang ada sedikit perbedaan di mana generasi baby boomers, ya, kemudian generasi X itu kalau dulu kita banyak mainnya di luar rumah. Ya. Sampai ada karikatur, bagaimana dalam karikatur itu anak dari luar dijewer kupingnya biar masuk ke rumah. Tapi generasi Z dan generasi Alpha itu mereka lebih banyak kemudian di dalam rumah. Maka karikaturnya bagaimana dijewer kupingnya dari rumah dikeluarkan keluar rumah. Mohon maaf, kadang ada yang bilang generasi rebahan. Ya, rebahan. Ya. Kalau kemudian kita mengatakan, coba kamu keluar dong, main sama teman, bersosialisasi, saya ingin sedikit meluruskan bahwa mereka bukan tidak berteman, mereka bukan tidak bersosialisasi, bahkan mereka berteman jauh lebih luas daripada generasi kita. Kita cuma sekedar sekampung, kita cuma sekedar satu sekolah, tapi mereka punya teman di belahan dunia yang lain. Maka di antara ciri mereka adalah menghargai keberagaman. Ya. Beragam ya. Kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana menghendaki perubahan sosial ya, kritis. Ini kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Ya. Dan suka berbagi. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, dan berorientasi kepada tadi. Ini beberapa ciri ya. Yang berikutnya hadirin khotal iman rahimakumullah ya. Generasi sebelum generasi Z. Wah, ini udah ada voucher diselipkan, baik ya. Kalau generasi milenial ini hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata juga cukup banyak generasi milenial ini ya, yang sekarang mungkin jadi bapak, anaknya itu Gen Z atau Gen Alpha. Tapi fokus kita ke Gen Z. Nah, Gen Z ini adalah yang lahir tahun 95 sampai sekitar tahun 2010 ya. Istilah Gen Z ini tadi ya, ini terminologi terus namanya. Nah, ini sedikit apa serba-serbi dari Gen Z ini ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, karakteristiknya bahwa Gen Z ini melek teknologi ya. Saya saja udah 3 hari di sini itu masih bingung data roaming yang diaktifkan anak saya itu yang mana. Saya cari. Ya. Ketika kemarin sambil ngantri untuk boarding, sama anak saya bilang, Abi ntar mau paket ini, ya udah di ini, Bi udah. Tapi sampai sini yang mana itu saya bilang. Ya. Tapi mereka ya begitu melek teknologi. Ya. Sampai di kamar hotel kata anak, ya udah dimatikan dulu. Ya. Ternyata setelah dimatikan, dinyalakan, yang keluar adalah recovery UI show Realme. Waduh, ini apaan lagi makhluknya ini ya. Kalau ditanya hadis ini sahih apa dhaif saya masih bisa, kalau beginian bingung saya. Dipencet
ternyata bahasa China keluarnya. Ini mencet yang mana? Ya. Tapi ketika kemudian saya komunikasi dengan handphone yang satu, gampang aja, buka aja di Google itu mencet yang mana. Ternyata mereka juga, tapi mereka oh jadi ternyata pencet yang paling bawah. Ternyata itu adalah option bahasa yang paling bawah itu English. Oh begitu. Ya. Melek teknologi, kreatif. Ya. Bapak Ibu kalau semua telah rahmati, kalau saya misalnya kayak jalan kemarin cuma bisa foto, video, ya. Tapi kemarin ketika saya diantar oleh istri, anak, mantu, ya, saya nyampe di sini udah jadi tuh. Bagaimana foto-fotoan videonya, ya, ada ditambahin tulisan, tambahin musik, begitu cepatnya mereka, kreatif, ya, kreatif, ya. Makanya kalau mereka melihat ini campuran slide saya ini, ya. Kalau yang modelnya kaku itu saya bikin, ya. Nggak banyak gambar. Kata mereka Abi itu kalau slide itu memang berbobot tapi isinya dalil doang kata beliau. Ya. Lihat mereka lebih kreatif. Ya. Kemudian tadi menerima perbedaan, ya. Harus kemudian pelan-pelan, ya. Ya. Nah kemudian peduli terhadap sesama. Ya. Kemudian senang berekspresi, dia coba-coba, ya. Ya. Anak saya yang terakhir ini dia nyoba-nyoba bikin pie lah, dia bikin apa, ini apa nih dek, ini dia coba, ya. Dia beli mainan slam di rumah, dia bilang ini dari apa, oh dicampur sama tepung, campur, oh dia coba, senang berekspresi. Cuma di antara tantangannya adalah FOMO, anak sekarang sering bilang FOMO, ya. Ya. Kemudian mudah cemas, stres. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, mudah mengeluh. Ya. Untuk gaya belajar Gen Z ini, hadirin rahimakumullah, mereka lebih menyukai dengan format itu audio visual. Semalam saya cerita di Al-Khur, ketika saya ke Houston, ya, ada seorang bapak itu yang dia bilang, Ustadz, sekarang itu sudah mulai bergeser. Dari buku dicetak menjadi buku dalam PDF, ya. Tapi sekarang juga sudah mulai bergeser. Buku itu bukan cuma sekedar dibaca, tapi bagaimana buku itu didengar. Wah. Jadi sekarang itu ada jenis buku yang misalnya ada satu buku dibacakan, dan generasi sekarang lebih senang ngedengerin buku daripada baca buku. Ya. Jadi ada namanya listening book, ya. Buku tapi dia ngedengerin, ya. Kalau bacaan, ya. Makanya hadirin rahimakumullah, kadang, ya, lagi makan pun yang dibuka podcast, ya. Lebih senang mereka demikian. Kemudian bergantung pada teknologi, ya. Bergantung pada teknologi. Makanya beberapa inovasi dakwah beberapa asatidz di Indonesia itu adalah bagaimana kemudian mengaktifkan wifi di masjid, ya. Bagaimana belajar kelompok bareng, ya. Itu hanya menjadi wasilah, ya. Yang berikutnya adalah mudah kemudian memahami contoh-contoh yang memang konkret, ya. Kadang ketika kita, nah ini yang menjadi tantangan para ustadz untuk kemudian menyampaikan tentang bagaimana pahala, bagaimana surga, ya. Karena mereka senang itu yang konkret, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, saya pernah ada seorang bapak kerja di WTC, di WTC. Dia bilang, Pak Ustadz, anak saya mau nikah, kita belum ada persiapan, ya. Nah ini juga waktu itu saya sampaikan semalam, ya. Kalau negeri jiran di Malaysia, ketika ada seorang pemuda ingin menikah, maka pihak KUA di sana mereka mensyaratkan untuk menyertakan sijil kursus perkahwinan, sertifikat ikut kursus pernikahan. Nah itu bisa kapan-kapan di Qatar bikin. Materinya 4. Pertama, pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban. Yang kedua, manajemen keuangan rumah tangga. Kita yang di sini aja kan manajemen keuangannya beda-beda, ya. Ada yang suami dapat gaji serahin semua ke istri, udah bunda pegang, terserah. Ntar suaminya perlu ongkos, suaminya perlu ini, minta. Ada yang model kedua, berapa keperluan sebulan dikasih, sisanya dipegang suami, betul? Kalau orang tua kita dulu ada yang manajemen keuangannya di lemari banyak amplop, listrik sama air, jajan anak. Tapi kadang suka nggak konsisten, diambil satu. Ya. Nggak ada.
Kita nggak ada ilmunya, dan kita memasuki rumah tangga memang otodidak, nggak ada ilmunya, nggak ada kursusnya. Ya. Saya pernah ikut bagaimana manajemen keuangan rumah tangga, coachnya, trainernya itu cukup bagus. Saya sampai nggak lupa kalimat pertama beliau. Bapak Ibu peserta manajemen keuangan rumah tangga, syarat pertama dalam manajemen keuangan rumah tangga adalah uangnya ada apa enggak, kata begitu. Kalau nggak ada, apa yang kita manage? Gitu. Saya bilang luar biasa. Apa yang mau di manage, katanya? Apa yang mau di manage? Ya. Yang ketiga, psikologi dalam rumah tangga. Kadang sudah menikah tapi rasanya kayak masih bujang, ya. Lagi ngobrol sama temen lupa, tahu-tahu di WA sama istrinya, Mas udah di mana? Oh ya Allah, ada yang nunggu sekarang. Ya, ya. Saya sebulan pertama nikah itu, ketika jalan digandeng istri, saya suka nyubit, ya Allah udah digandeng ahwat saya sekarang. Ya. Yang keempat, maaf, tentang seksologi dalam Islam. Orang-orang soleh seperti bapak dan ibu, kita nggak ngerti begituan. Nanya malu, nyari di internet takut kebuka yang macem-macem, ya. Maka tadi, ya. Nah, hadirin khotariman rahimakumullah, beliau minta kemudian agar anaknya dibimbing. Pertemuan pertama saya sampaikan tentang kewajiban seorang istri. Wah, begini, ya. Itu 2 jam, pagi jam 9 sampai jam 11. Bapak Ibu tahu nggak, asal saya di WA sama orang tuanya, Pak Ustadz, tadi pagi materinya apa? Kenapa Pak? Anak saya minta dibatalin nikahnya. Astagfirullahaladzim. Emangnya kenapa Pak? Kata anak saya ternyata berat jadi seorang istri. Nah, anak sekarang tuh Pak. Dulu ketika disampaikan bagaimana tanggung jawab seorang istri, jadi tertantang. Sekarang takut. Wah, saya bilang ya Allah. Akhirnya dijelaskan, oke, minggu depannya, ya, saya berbicara karena tentang rumah tangga sudah, ini berarti tentang anak. Bapak Ibu tahu pertanyaan dari beliau. Anaknya bertanya begini, Pak Ustadz, jadi punya anak itu kewajiban atau pilihan? Saya diem, saya bilang cuma begini, Mbak, kalau pertanyaan itu ada di benak ibunya Mbak dulu, Mbak gak lahir Mbak sekarang. Ini yang disebut dengan free child atau child free. Banyak generasi sekarang yang pengen nikah tapi gak mau ribet punya anak. Ini berbahaya. Makanya saya gak jawab pakai dalil, saya cuma bilang kalau pertanyaan itu ada di otak ibunya Mbak, Mbak gak lahir sekarang. Ya, jadi ngejelasinnya dengan yang konkret-konkret. Ya. Kalau kemudian dalil surga neraka, nggak kebayang mereka. Ya. Baik, hadirin khotariman rahimakumullah, ya. Kritis ketika mengemukakan pendapat. Anak sekarang beda dengan kita. Ya. Ketika tanggal 18 Januari anak saya mau menikah, ya, anak saya menikah, sebelumnya kita, saya dengan istri duduk sama beliau, ya. Coba jamaah dari Masjid Anu, jamaah yang asal dari mana kita tulis. Anak saya cuma diem aja. Apa komen anak saya? Terus tamunya abang mana? Kan yang mau kawin abang. Duh, anak sekarang udah bisa begitu. Ya. Jadi hadirin khotariman rahimakumullah, udah kritis. Ya. Kan yang mau nikah beliau. Ya. Ketika ditawari oleh WO, wedding organizer, ya, ini gimana nih? Mau ada foto prewed apa enggak? Oh, kita nggak pakai prewed. Ya. Terus kita udah nyiapin ini nih Pak. Pas foto ada bunganya, ya kan. Ketika kita nemuin wedding organizer itu kan tema bunganya juga mau tema gimana segala macam. Kata anak, Bi, nggak apa-apa, ya. Itu pas foto untuk prewednya tetap aja dibawa ke tempat acara. Terus ternyata mereka punya ide, ya. Itu tidak ditempelkan foto beliau dengan calonnya karena prewed itu kita nggak ini kan. Tapi bagaimana kemudian ditulis potongan-potongan hadis tentang pernikahan, potongan-potongan ayat tentang pernikahan. Jadi justru bagus bahwa menuju ke pelaminan ternyata ada potongan-potongan itu. Mereka lebih kritis. Kalau kita langsung nggak ada, prewed nggak ada, orang belum halal. Ternyata mereka tidak, ya, lebih kritis. Ya. Nah, hadirin khotariman rahimakumullah, mampu belajar dengan baik, ya, baik kepada guru atau mentor, dan kemudian mampu memposisikan diri sebagai sahabat. Jadi bagaimana agar mereka itu bisa dijadikan sahabat, teman ngobrol, ya. Nah, Gemar bin Nufas.
Kalau generasi Alpha, hadirin khotaliman rahimakumullah, ya, ini menjadi generasi terkini dan termuda. Dia lahir dari generasi milenial, ya. Jadi generasi milenialnya sudah melek dengan teknologi. Ini anaknya. Kalau tadi kata Pak Dubes, ya, Pak Syahrial ini orang Minang, ya, kalau lahirnya ibarat kata itu kemudian sudah langsung berpantun, sekarang lahir udah langsung megang gadget. Itulah generasi Alpha. Iya. Masih bayi aja udah mencet-mencet begini. Coba, ya. Kalau kita kan dulu dikasih mainan yang digigit-gigit, masih begitu, ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, bisa dibayangkan mereka dari anak generasi milenial. Ini generasi Alpha, ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Generasi Alpha ini nanti akan lebih cerdas, akan lebih kritis, ya. Cuma mereka menyukai hal-hal yang instan, ya. Ketika melihat kesuksesan orang, mereka nggak mau prosesnya, pengennya instan, ya. Kalau Bapak Ibu Allah SWT rahmati, dulu ditanya, ya, coba di kelas, anak-anak ibu, anak-anak bapak, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Dokter, insinyur. Sekarang kalau ditanya mau jadi apa? YouTuber. YouTuber. Ya. TikToker. Pengen yang instan. Karena kenapa? Mereka lihat, ya, jadi YouTuber itu duitnya banyak, ya. Ya, cuma bikin konten kreator gitu-gitu, ya, kadang aneh-aneh gitu, ya. Jadi mereka lebih menyukai hal yang instan, ya. Dan biasanya anak-anak generasi Alpha ini berasal dari keluarga yang sedikit. Generasi milenialnya mungkin 3 bersaudara, generasi Alphanya mungkin kadang cuma berdua bersaudara atau bahkan mungkin anak tunggal, ya. Dan dia lahir ketika ibu bapaknya, generasi milenial ini sudah dalam keadaan yang well salary, dalam keadaan kehidupan yang bagus. Kalau kita dulu telur 1 di dadar dipotong 4, ya. 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 Pagi itu yang penting nasi hangat dikepal-kepal pakai garam, yang penting jangan kosong perutnya. Anak sekarang nggak kenal begitu, ya, nggak kenal, ya. Film Pak Raden bagaimana nasi dipetel-petel sama ikan asin, nggak kenal mereka, ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, secara gizi, secara ininya jauh lebih baik. Ini yang pertama mengenal hal tersebut, ya. Berikutnya kita masuk tentang bagaimana kemudian solusi dari tantangan mereka, ya. Kita masuk tentang pengasuhan, ya. Nah, ini kalau udah begini berarti ini bikinan anak saya nih. Nah. Udah mulai ada gambar, ya, ya. Kalau saya, antara kalau langit kata dan anak saya, it's boring Abi katanya, semuanya kali kata-kata, gitu, ya. Pengasuhan ini adalah interaksi orang tua dengan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual sejak anak dalam kandungan sampai dia dewasa. Ada yang disebut dengan education prenatal, bagaimana mendidik anak sebelum dia dilahirkan. Dari mulai penerimaan seorang ibu, hatinya terima, ya Allah alhamdulillah, bersyukur atas dirinya yang sedang hamil, ya. Bagaimana kemudian diajarkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Dan juga bagaimana kemudian interaksi orang tua dengan anak. Jadi ada interaksi, itu yang namanya pengasuhan, ya. Anak sekarang itu banyak yang disebut dengan hutang pengasuhan, ya. Baik, hadirin khotaliman rahimakumullah, di waktunya kita lagi. Nah, tantangan sekarang bagi orang tua adalah yang pertama, mohon maaf, free sex, ya, ngeri, ya. Bagaimana kita lihat angka-angka yang ada, anak-anak SMP, anak-anak SMA, ya, ya. Bapak Ibu kalau Sumatera rahmati, kalau kami dulu di Sumatera, cerita almarhum ayah, itu mohon maaf, kalau malam mingguan itu cukup sekedar di bawah rumah panggung. Ketika yang akhwatnya buka jendela itu senangnya luar biasa, cuma ngelihat dari jendela, dari rumah panggung, ya. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Yang berikutnya adalah tentang pornografi, ya. Begitu banyaknya masuk, luar biasa, ya. Yang berikutnya adalah hadirin khotalimun rahimakumullah, masalah hubungan laki dengan perempuan.
pacaran, ya. Berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah, masalah kecanduan dengan gadget, ya. Yang berikutnya adalah LGBT, tantangan tersendiri. Dan saya mengatakan bahwa LGBT ini bukan cuma masalah psikologis, tapi dia sudah menjadi sebuah gerakan, ya. Di mana diawali dengan bagaimana agar mereka dimaklumi, ya. Selanjutnya meningkat setelah mereka dimaklumi, bagaimana kemudian diakui, ya. Beberapa tahun yang lalu di Australia mendapatkan tantangan besar ketika ternyata parlemen kemudian mengakui daripada LGBT. Nggak cukup 2 tahun lalu saya Ramadan di Australia, bagaimana kemudian kalangan LGBT minta setelah mereka diakui, maka mereka minta untuk kemudian diajarkan faham LGBT di sekolah-sekolah, ya. Alhamdulillah bersatu dan kemudian disampaikan bahwa yang namanya demokrasi bukan cuma sekedar memahami, tapi termasuk demokrasi juga adalah bahwa tidak bolehnya untuk kemudian menginfiltrasi kepada mereka yang nggak percaya dengan LGBT. Tapi itu tantangannya, ya. Makanya Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ada hari kaum sejenis terbesar. Yang pertama itu di Brazil, yang kedua itu di Sydney, ya. Itu hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana mereka arak-arakan. Padahal kalau kita tahu Brazil itu adalah masyarakatnya cukup religius dengan agama Kristen mereka, tapi bagaimana kemudian mereka berusaha untuk kemudian bertahap, selain daripada difahami, diakui, bahkan kemudian mereka sudah mulai masuk kepada hal yang lain. Berikutnya berkaitan dengan hilangnya adab. Saya di Indonesia itu banyak ngisi di BUMN, di kementerian, ya. Banyak kemudian yang atasan-atasan cerita, Pak Ustadz gimana ya anak-anak generasi sekarang, ya. Itu bagaimana adabnya, ya. Makan, kalau kita kan dulu namanya istirahat siang, makan bareng. Ini enggak, ya. Istirahat dia sumpel kupingnya, dengerin. Tahu apa? Udah datang nih, dia keluar ngapain? Ternyata ada GoFood. Nah, balik lagi cuma gitu, ya. Lewat, nggak pakai nunduk, nggak, ini adab, ya. Kemudian narkoba, lonely, ya. Bullying, lonely ini karena kenapa? Bapak ibunya juga ternyata sibuk nih kayak begini, ya. Nah, sekarang suasana tuh kayak begini, ya. Orang tuanya juga gadgetan. Bahkan hadirin khotaliman rahimakumullah, mohon maaf, kadang di masjid juga begitu, gitu, ya. Di masjid juga begitu, ya. Bagaimana kemudian tantangan hiburan yang biasanya kalau dulu hiburan itu kita harus ke tempat tertentu, harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sekarang hiburan itu ada masuk ke kita, dan itu dibikin dengan sangat-sangat waktu yang minimum, cuma semenit, ya, coba hiburan itu. Tapi kalau udah 30 kali ngegeser jempol, 30 menit berarti kita melihat TikTok, kita melihat yang lainnya itu kalau udah 30 kali begini berarti 30 menit. Bahkan mohon maaf, ini gambar saja, tidak sedikit walaupun berhijab, tapi ketika ketemu dengan penyanyi K-pop itu, wah, histeris, subhanallah, ya. Mohon maaf, banyak juga yang kemudian belajar Quran, ngafal Quran, tapi ketika pulang kupingnya disumpel lagi, K-pop lagi, ya. Tahsin tahfiznya jalan, K-popnya jalan. What's wrong? Ada apa ini, ya. Ini waktu saya tinggal 10 menit, tapi masih ada sekitar 14 slide, karena inilah solusinya. Yang pertama saya katakan keteladanan, mulai dari orang tua, ya. Karena anak melihat dan anak meniru. Anak adalah peniru ulung, ya. Anak adalah peniru ulung. Maka Bapak Ibu Allah SWT rahmati, mohon maaf, ya, kalau ada kemudian musik goyang pargoy, tahu-tahu kemudian anak kita aja, nah, bapaknya salah satunya nggak jauh, atau di rumahnya suka nyetel kayak begini, ya. Makanya hadirin khotaliman rahimakumullah, wajib bagi orang tua untuk kemudian menjadi idol bagi anaknya, sehingga anaknya itu follower mereka, bukan kemudian follower kepada artis atau kemudian orang-orang yang ahli maksiat, ya.
Yang berikutnya hadirin khotimah rahimakumullah, kenapa? Karena kalau orang tua sudah menjadi idol, mereka akan minim untuk kemudian melihat dan menonton. Karena apa? Nah ini ya. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan bagi mereka. Kadang ada orang tua yang terperangah ketika, kok ada kata-kata itu? Jangan salah ya. Kita mungkin nggak mengajarkan ya, tapi ternyata apa yang mereka tonton ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, lihat bagaimana kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika mereka mendapatkan ada rumah yang sudah roboh, Nabi Khidir ngajak Nabi Musa untuk membetulkan rumah tersebut. Nabi Khidir kemudian mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Lihat ujungnya bagaimana, wa kana abuhuma salihah. Tembok ini, rumah ini punya dua anak yatim. Orang tua mereka sudah menyiapkan harta, cuma keruntuhan dengan tembok ini. Maka Allah menginginkan kita untuk kemudian mengeluarkan harta tersebut. Ujungnya gimana? Soalnya bapak mereka berdua itu adalah orang soleh. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kesolehan orang tua itulah yang menjadikan Allah akan menjaga anak-anaknya. Pandangan kita terbatas, Pak. Dimasukkan ke pesantren, kadang kita dapat berita ngeri tentang pesantren. Kita kuliahkan, aduh takut jauh di mana ya. Anak saya ketika kuliah, yang pertama kuliah di Sakarya di Turki, yang kedua di Johor di UTM. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kemana mereka ini ya? Maka kita titipkan kepada Allah dengan cara kitanya jadi orang yang soleh, jadi suami yang soleh, istri yang soleha. Yang kedua solusinya mau repot. Coba ada seorang ulama yang menarik nih perenungan beliau, doa kepada orang tua ujungnya gimana ya? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak aku masih kecil. Nah, di sini ada kalimat sejak aku masih kecil untuk menunjukkan bahwa kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, memang kudu mau repot ya. Coba kita kayak begini, Bapak Ibu SWT rahmati, karena orang tua kita itu mau repot, udah pulang kerja ngajari, capek tapi ngajak anak kita ke masjid walaupun capek ya. Hadirin khotimah rahimakumullah, kenapa? Pengen punya anak yang soleh dan solihah ya. Yang berikutnya hadirin khotimah rahimakumullah, ada seorang ulama yang mengatakan, la azidanna fi sholati min ajlik ya. Aku menambahkan sholat ini karena kamu wahai anakku ya. Ada di salah satu sekolahan ya, seorang anak didampingi orang tuanya yang pakaiannya seperti pekerja kasar. Ternyata anaknya itu menjadi juara umum ya. Dan kemudian sang ayah diminta untuk memberikan testimoni. Kata sang ayah, saya ini buta huruf ya, tapi saya berusaha untuk mendampingi anak belajar. Kata orang tua ini, kalau anak saya ngerjakan PR dan kemudian gampang ngerjainnya, saya minta dia untuk membaca hamdalah bersyukur. Kalau anak saya kesulitan ngerjakan PR, saya minta untuk dia baca sholawat. Ada bapak-bapak orang tua yang nyeletuk, katanya buta huruf, terus tahu dari mana anaknya susah atau gampang ngerjain PR? Apa kata beliau? Kalau anak saya ngerjain PR-nya cepat berarti mudah. Kalau anak saya sampai keringetan, udah lama belum selesai, saya minta dia untuk banyak baca sholawat. Lihat, walaupun cuma 6 menit ya. Yang berikutnya hadirin khotimah rahimakumullah, bagaimana memanfaatkan momen ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an belum menceritakan bahwa Nabi SAW pulang dari luar dan belum mendapatkan ada anak tirinya yang lagi lemes gitu, dekat dengan mainannya. Mainannya itu kayak burung-burungan, dikasih nama dengan Nughair ya. Nabi bertanya, ya Aba Umair, madza fa'alat Nughair? Hei Abu Umair, apa yang terjadi dengan mainanmu yang kau beri nama dengan Nughair? Bapak Ibu, hadis ini oleh sebagian orang-orang orientalis dikritik. Ngapain
Nabi cuma menegur, memanggil anak tirinya, terus diriwayatkan kepada kita. Nih, orang kalau hatinya tidak bagus, melihat sesuatu itu nggak bisa ngambil pelajaran. Tapi kalau kemudian orang hatinya bersih, ulama, ya. Jadi Imam Ahmad pernah memanggil Imam Syafi'i buat nginep di rumahnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ahmad ini sangat kagum kepada Imam Syafi'i. Dia cerita kepada anaknya bagaimana dia kagum dengan Imam Syafi'i. Datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad, diajak makan malam. Anak Imam Ahmad memperhatikan, loh kok makannya banyak, katanya ulama makannya banyak. Catatan pertama dari anaknya Imam Ahmad. Yang berikutnya, ketika mau tidur disediakan baskom agar kemudian Imam Syafi'i berwudu tanpa harus ke belakang. Pagi dicek oleh anaknya Imam Ahmad, airnya nggak berkurang. Dia ngadu, wahai ayahanda, inikah orang yang kau puji-puji? Kata ayahnya, kenapa? Semalam aku lihat dia makannya banyak. Dan pagi ketika aku cek air berwudu nggak berkurang, berarti dia nggak sholat malam. Katanya ulama. Kata ayahnya, coba kau tanyakan saja langsung. Apa kata Imam Syafi'i? Semalam aku diundang makan dan aku makan banyak karena aku yakin betul dengan kehalalan makanan yang disediakan oleh ayahmu. Jadi ntar saya kalau diundang makan terus agak banyak. Yang kedua kata Imam Syafi'i, benar. Aku semalam tidak sempat sholat karena ketika aku membaringkan punggungku, aku teringat dengan hadis Nabi yang ini. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan mainanmu yang diberi nama dengan Nughair? Kata Imam Syafi'i, aku merenung dan aku mendapatkan 30 pintu ilmu dari kalimat itu. Subhanallah. Salatuna batan min abwabil ilm. Yang pertama tentunya hukum tentang patung. Ya. Kalau itu mainan, maka tidak termasuk yang diharamkan. Kita mau berangkat haji, berangkat umroh, ayah tolong bawain onta. Bawain onta gimana? Tahu-tahu kita pulang habis sholat dari Masjid Nabawi, kita lihat ada orang Arab sambil ngelempar-ngelempar. Ya, paprel, durel. Ya, onta yang ketika dipencet bunyi ya taibah. Ya, ini onta nih. Ini onta. Boleh, asalkan mainan. Yang kedua kata Imam Syafi'i, dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu dalam setiap keadaan memanfaatkan momen untuk berkomunikasi dengan anaknya. Ya. Ini satu ilmu yang langka. Bapak Ibu mudah-mudahan nanti ingat, dalam Al-Quran Allah mengabadikan 17 dialog orang tua dengan anak. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, orang tua ngobrol dengan anak kan banyak. Ini cuma 17 dialog yang Allah abadikan. 2 dialog adalah dialog ibu dengan anaknya. 14 dialog adalah dialog antara bapak dengan anaknya. Dan 1 dialog mubham, nggak disebutkan yang berdialog itu siapa. Ada mahasiswi di Ummul Qura University, namanya Sarah Al-Mu'aitiri, ngangkat ini dalam tesis masternya yang berjudul Al-Hiwar Bainal Aba'i wal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah. Dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam pendidikan anak. Nataijul bahas, resultnya adalah yang pertama, kewajiban mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab seorang ibu. Ya. Yang kedua, seorang ayah itu bisa berdialog dengan anaknya. Yang menarik dari 17 dialog yang Allah abadikan, kebanyakannya adalah dialog menanamkan tauhid kepada sang anak. Ya. Jadi manfaatkan momen. Makanya saya katakan ayah adalah orang yang bertanggung jawab dan punya peran strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Bukan berarti habis ini besok subuh langsung sini ngaji kata Ustaz. Bukan. Tapi dalam ngobrol, kita pulang dari sini naik mobil, kita bilang, ayo siapa yang hafal doa berkendaraan. Nah, itu maksudnya memanfaatkan momen. Ya, manfaatkan momen. Ketika kita tanya bagaimana ujiannya, alhamdulillah, kita bersyukur dan lain-lain. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah ke rumah seorang kawan, anaknya umur 3 tahun, perempuan. Sore itu dia sudah habis mandi, ya, dipakaikan baju yang bersih, ya. Kemudian ketika kita datang, ya, dia habis mandi, cantik. Kita memuji, ih cantiknya.
kan gitu ya. Dengan gaya yang masih kekanak-kanakan, tangannya ditaruh di pinggang sambil badannya melengkung, apa kata dia? Siapa dulu penciptanya? Ternyata bisa. Cuma kita saja yang salah. Biasanya kalau ada yang muji kita bilang siapa dulu bundanya. Kalau yang anak laki, ganteng banget, bilang siapa dulu ayahnya. Ternyata kita bisa. Hadirin khotaliman rahimakumullah ya. Saya rasa demikian dulu yang bisa saya sampaikan karena waktunya yang tidak mencukupi. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, dalam sebuah riset dikatakan metode penyampaian satu arah seperti ini hanya mampu ditangkap cuma 30%. Ya, dan hanya mampu bertahan 8 jam. Jadi kalau kemudian tidak ada tanya jawab setelah ini kemudian lupa gitu ya. Makanya saya persilakan kepada moderator untuk kemudian ada dialog, mungkin penambahan dan lain sebagainya. Intinya bahwa keluarga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita termotivasi untuk membahas ini. Termotivasi mendidik anak adalah agar kita kemudian ya bisa satu surga dengan mereka. Nah ini saya ingin menunjukkan ini saya sekeluarga ya, bagaimana bonding dengan keluarga ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khair Ustaz Agus atas tausiahnya pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita ke tanya jawab, mungkin kita refresh dikit. Ini ada 5 voucher, nanti akan kita bagikan kepada yang bisa menjawab. Nanti akan Ustadz yang menyiapkan soalnya. Satu soal untuk bapak-bapak, satu soal untuk ibu-ibu, satu soal untuk remaja putra, satu soal untuk remaja putri, dan satu soal untuk semuanya. Baik, kita bisa mulai soal yang pertama untuk bapak-bapak dulu Ustadz. Masya Allah. Ini perlu ada yang melihat siapa yang pertama kali ngangkat. Panitia boleh di depan untuk dibantu. Oh, udah ada yang angkat tangan. Jawabannya Pak, silakan. Baik. Bapak ini kalau pertanyaan apa? Ini dulu kan? Door prize dulu. Ya. Oh, pertanyaan. Nanti jadi jawabannya tuh. Gimana Ustaz? Mau pertanyaan dulu atau terserah moderator? Gimana panitia? Mau voucher dulu atau tanya jawab dulu? Satu voucher dulu. Banyak semangat ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati ya. Panitia mohon lihat dari bapak-bapak saya menjawab. Berapakah jumlah dialog antara ayah dengan anak yang Allah berikan? Yang ini ngeliat depan ini. Makanya saya merem. Ya silakan balik ke depan. Oke, berapa? Baik, terima kasih. Allahu Akbar. Insyaallah. Satu lagi Ustaz. Oh, ibu-ibu. Baik. Ibu rahmati Allah ya. Ibu-ibu panitia. Biar dilihat. Ibu-ibu panitia. Tadi ada 3 alasan kenapa kita ingin mendidik anak kita. Sebutkan 2 dari alasan kenapa kita ingin. Yang pojok atas saja. Ya, yang putih. Pink. Ya, Ibu jilbab putih. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu. Suaminya siapa Bu? Di bawah ada? Biar diterima oleh suaminya. Suaminya nggak ada? Namanya Ibu siapa nanti dititip? Ibu Mustika. Siapa yang kenal? Ada yang kenal bapak-bapak? Oh, nanti dicatat ya. Ibu Mustika bukan ya? Dititip ke panitia. hubungi nomor di bawah. Baik, sebelum kita ke voucher berikutnya, kita ada sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Masih ada 3 voucher lagi, 2 untuk remaja putra dan remaja putri, 1 untuk semuanya. Silakan bagi yang mau bertanya bisa angkat tangan. Ya, silakan yang Ibu di depan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu atau bapak-bapak? Nggak ada. Kalau nggak ada, sambil menunggu bisa dijawab dulu oleh Ustaz Agus. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, pertanyaan yang bagus sekali ya. Tadi sampaikan bahwa generasi Alpha atau kemudian generasi Z ini memang senangnya lebih kepada mendengar daripada menulis ya. Kita dulu pelajaran menulis itu ada tipis tebal ya, dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang mereka karena biasa pakai gadget, jadi ketika disuruh nulis tuh wah itu ya. Bagi yang kemudian di bidang agama kita belajar khat dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kemudian anak-anak Gen Alpha ini bisa belajar dengan baik ya, dan kepengennya tadi ya belajar menulis, membaca dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, berkaitan dengan penggunaan media sosial ataupun media yang sekarang semakin canggih, maka ketika itu yang memang dekat dengan mereka, kita bisa gunakan. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan hal tersebut ya. Memanfaatkan hal tersebut untuk kemudian bagaimana mengajari mereka tadi, mengajari membaca. Dan sekarang saya kira sudah cukup banyak ya. Teknologi ini, yang namanya teknologi itu adalah pisau bermata dua. Ketika kemudian orang tua bisa mengarahkan, ketika orang tua kemudian bisa membimbing anaknya, justru itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa ya. Mohon maaf, berapa banyak anak kita yang kemudian memiliki kemampuan bahasa hanya belajar dari YouTube ya. Hanya belajar dari YouTube ya. Sekedar sharing, saya agak kaget ketika anak saya yang di Malaysia itu ketika COVID kan dia pulang dan belajarnya online ya. Saya kira itu siapa, atau kemudian beliau lagi setel video ya, jadi beliau di kamar kemudian pakai hijab gitu ya, ternyata itu beliau ya. Jadi kalau kemudian tidak melihat orangnya dari pronunciation-nya, dari ininya, kita nggak nyangka bahwa beliau orang Indonesia. Saya tanya, kakak emang belajar ini dari pesantren? Enggak. Terus dari mana? Dengerin YouTube ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian ngajarin membaca, bisa kemudian dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya. Nah, kemudian hadirin khotaliman, tentunya bagaimana kalau anak kedua ini biasanya akan nurun tuh ya. Kalau anak pertamanya sudah berhasil kita kemudian latih ya, yang tadinya dari komputer atau dari handphone kemudian dilatih di buku ya, maka adiknya itu biasanya akan ngikut. Adiknya biasanya akan ngikut ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, berikutnya kalau berkaitan dengan membaca, bagaimana kemudian bisa budaya baca itu ada dalam rumah tangga kita ya. Kita ajak untuk kemudian ngobrol, kita ajak untuk kemudian ada artikel, kita bikin grup ya, grup WhatsApp untuk kemudian bagaimana kemudian nih ada tulisan bagus, setelah ketemu kita tanya ya. Jadi bagaimana suasana di rumah kita buat untuk kemudian ya membaca, termasuk kita nunjukin baca di depan mereka ya. Kalau kemudian kita nunjukinnya itu cuma megang handphone dan main Mobile Legend ataupun main game yang lainnya, ya anak akan sulit untuk kemudian ya, dia mau belajar membaca dan menulis dengan apa yang ada. Jadi kembali yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang pertama, kita bisa menggunakan daripada kemajuan teknologi, kita arahkan untuk kemudian belajar membaca dan menulis. Yang kedua, bagaimana lingkungannya ya, kita tunjukin, kita baca di depan mereka ya. Bagaimana kemudian kita ajak kakaknya untuk kemudian membimbing adiknya, sehingga kemudian bisa sama-sama mau untuk kemudian membaca ya. Dan kita bisa mengkhususkan satu hari untuk kemudian kita ada kumpul keluarga. Ini menjadi sesuatu yang mahal
ya, menjadi sesuatu yang mahal. Sebelum nanti anak kita kemudian kuliah di mana atau anak kita ke pesantren, maka Bapak Ibu rahmati Allah, kebersamaan itu menjadi sesuatu yang mahal. Kita bareng-bareng, ya, kita siapkan, kita akan diskusi apa nih, ya, kita akan ngajak baca apa nih, ya. Jadi saya kira itu bagaimana kemudian agar anak kita bisa belajar dengan baik, terutama sekali adalah belajar membaca dan menulis. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah.